Perkenalkan, nama saya Arianto Poho Pabala, NIM 01 2017 0266, kelas H. Tugas sejarah gereja Indonesia dan sejarah gereja lokal. Misi gereja Protestan di Indonesia zaman Vogue. Yang pertama, 1. Pemerintah Vogue dan gereja Kristen. Orang-orang Belanda mulai masuk di Indonesia tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan mereka datang ke Indonesia sama dengan orang-orang Portugis, yaitu melakukan usaha perdagangan dan ingin memperoleh hak tunggal dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Untuk memajukan usaha perdagangan, pemerintah Belanda membentuk maskapai besar yang disebut Vogue. Daerah Maluku yang semula dikuasai oleh orang-orang Belanda Portugis dapat dengan mudah ditaklukkan oleh Vogue. Di daerah-daerah yang dikuasai oleh Vogue, petugas-petugas gereja juga segera ditempatkan. Tujuan utama penempatan petugas-petugas gereja ini ialah untuk kepentingan pelayanan rohani orang-orang Belanda, sedangkan usaha pekabaran Injil kepada penduduk setempat sangat kurang dilakukan. Pekabaran Injil baru dilakukan oleh pendeta-pendeta Vogue apabila pekerjaan itu mendukung kepada usaha mempercepat penguasaan penduduk setempat. Selaku orang-orang yang beragama Protestan, orang-orang Belanda yang telah berkuasa menaklukkan orang-orang Kristen yang baru menjadi Protestan. Petugas-petugas gereja Katolik tidak diganti oleh Vogue dengan tenaga-tenaga Protestan, sebab Vogue belum mempunyai tenaga untuk memelihara orang-orang Kristen. Hak orang pendeta dibatasi dan selalu disesuaikan dengan kebijakan politik dari pemerintah. Oleh pendeta harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari pemerintah Belanda. Pendeta-pendeta yang berbakat dan semangat yang melayani di Nusantara pada zaman Vogue antara lain Sebastian dan Kears 1618 sampai 1622 di Ambon, 1624 sampai 1632 di Jakarta, Hurnius 1600 sampai 1632 di Jakarta, 1632 sampai 1638 di Sapurua. Gereja-gereja Calvinis memiliki atribut atau perangkat atau pola, yaitu A. Struktur presbiterial sinodal, bentuk pemerintah gereja di mana kekuasaan tertinggi berada dalam tangan para penatua. Dalam ibadah, penekanan pada pemberitaan Allah, pelaksanaan disiplin gereja secara ketat. Ibadah dan tata ibadah sangat diperhatikan karena berkaitan erat, bukan merupakan satu kesatuan. 2. Penyebaran kekristenan di beberapa daerah. Pendeta pertama yang ditetapkan Belanda di Indonesia terjadi tahun 1612, yaitu D.S. Wiltens
Dia ditetapkan di daerah Ambon tahun 1615. Dibentukkan Majelis Gereja Kristen Protestan yang pertama di Ambon dan sekitarnya. Selain di Ambon tahun 1621 berdirilah sebuah jemaat di daerah Banda, dan jemaat ini pun diperuntukkan untuk orang-orang Belanda yang bekerja di sana. Di Jakarta sendiri telah berdiri sebuah jemaat folk tahun 1619, dan di Surabaya berdiri sebuah jemaat tahun 1669. Di Padang, Sumatera Barat, dan di Semarang masing-masing berdiri sebuah jemaat tahun 1750. Menjadi akhir abad ke-18, yaitu menjelang akhir zaman folk di Indonesia, jemaat-jemaat Kristen yang ada di Indonesia ada sebanyak 10 jemaat, yaitu 6 jemaat di Indonesia bagian timur, yaitu Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Manado, dan Kupang. 3 jemaat di Jawa, yaitu di Jakarta, Surabaya, dan Semarang, dan 1 jemaat di Sumatera, yaitu di Padang. Di daerah Jawa dan Sumatera sama sekali tidak dilakukan usaha penginjilan kepada orang-orang pribumi. Menurut catatan, jumlah orang Indonesia yang dibaptis selama zaman folk itu sebanyak 43.000 orang, tetapi dari antara hanya sebanyak 1.250 orang diperbolehkan menerima sakramen perjamuan kudus, sedangkan yang ditinggalkan oleh Portugis sudah sebanyak 40.000 orang Katolik. Kesimpulan dari materi saya, kebijakan folk yang mengorbankan misi atas kepentingan perdagangan penyebabkan kekristenan berjalan dengan lambat. Sangat banyak perhatian diberikan kepada orang-orang Kristen Belanda sehingga penginjilan orang-orang Indonesia diabaikan. Banyak pendeta folk tidak pernah belajar bahasa daerah atau bahasa lokal ataupun bahasa Melayu. Banyak kebencian dan penghambatan dari kerajaan-kerajaan Islam. Salam dan terima kasih. Sekian materi saya.